Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya sehat dan ceria. Jadi, sebelum kita memulai ibadah, kita harus mempersiapkan apa, Kak Fitri? Yang pertama, siapkan Alkitabnya. Yang kedua, siapkan persembahannya. Dan yang ketiga, siapkan diri adik-adik masing-masing. Jadi, sebelum kita memulai, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagu di kepak-kepakan sayapnya. Jangan lupa gerakannya ya. Di kepak-kepakan sayapnya, direlek-relek kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Halo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa dulu ya. Ambil sikap berdoa yang baik dan tenang, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari Minggu ini ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, selalu lindungi kami dan sertai kami dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, jauhkan kami dari COVID-19 ya Tuhan dan seluruh keluarga kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayan firman kami, yaitu Kak Fitri ya Tuhan, lancarkanlah firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam nama Nasihatnya telah doa kami. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Pembacaan firman Tuhan hari ini adik-adik dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Ayo dibuka adik-adik. 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Adik-adik, ayo kita baca bersama-sama ya. Judulnya Pelayan-pelayan Perjanjian yang Baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat perjanjian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan dari loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh yang menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin
kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab yang berisikan tentang surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Nah, adik-adik, sebelum Rasul Paulus menjalankan pelayanannya ke kota lain, yang membentuk jemaat di Korintus itu adalah Rasul Paulus, adik-adik. Rasul Paulus sempat mengajar dan memberitakan firman di kota Korintus tentang yang pertama tentang mengenal Tuhan Yesus, dan jemaat itu harus tahu menolak dan mengingat firman Tuhan itu untuk mengingatkan dan menegur ketika kita melakukan kesalahan. Dan firman Tuhannya masih banyak lagi loh adik-adik. Nah, setelah itu Rasul Paulus pergi menjalankan pelayanannya. Nah, tiba-tiba adik-adik tahu di kota Korintus terdapat rasul-rasul palsu. Rasul-rasul palsu, pasti adik-adik kaget dengan rasul-rasul palsu. Adik-adik tahu rasul-rasul palsu itu adalah mereka yang berusaha mengganti-ganti firman Tuhan dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan telinga manusia. Adik-adik, rasul-rasul palsu itu tujuannya memberitakan firman Tuhan untuk mencari keuntungan. Itu tidak boleh ya adik-adik, berbeda loh dengan pengajaran Rasul Paulus. Pengajaran Rasul Paulus itu semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan, tidak seperti pengajaran rasul-rasul palsu yang tujuannya hanya untuk supaya mereka dipuji. Adik-adik, tidak heran kalau jemaat membanding-bandingkan pengajaran Rasul Paulus dengan pengajaran rasul-rasul palsu. Karena memang berbeda ya adik-adik. Kalau Rasul Paulus mengajar atau memberitakan firman untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi kalau rasul-rasul palsu ini dia mengajarkan firman Tuhan hanya untuk mencari keuntungan. Ya, dengan apa tadi? Ya, mereka mengajarkan dengan mengubah kata-kata firman Tuhan. Adik-adik, pada saat Rasul Paulus mendengar kalau di kota Korintus terdapat rasul-rasul palsu, nah saat itu adik-adik, Rasul Paulus sedih adik-adik. Kesedihan Rasul Paulus itu adik-adik dibuatlah dengan menulis surat yang kita baca tadi adik-adik. Nah, adik-adik, Roh Kudus menolong Paulus adik-adik supaya Paulus sabar dan rendah hati. Makanya Rasul Paulus tidak langsung balik dari pelayanannya di kota lain. Rasul Paulus tetap di sana, tapi Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan, meminta supaya jemaat ditolong. Adik-adik, setiap perbuatan terpuji yang kita lakukan itu merupakan suatu bentuk pelayanan loh adik-adik. Contoh pelayanannya seperti apa ya Kak? Contoh pelayanannya, salah satunya contohnya seperti ini. Ya, membantu adik mengerjakan tugas. Itu merupakan suatu perbuatan yang baik kan? Lagi adik-adik, ketika ada teman yang tidak mempunyai makanan, kita harus berbagi kepada teman kita adik-adik. Nah, ketika ada orang tua, ketika kita membantu orang tua, itu juga suatu tindakan terpuji. Nah, adik-adik, ketika kita membantu adik kita mengerjakan tugas, ketika kita membagi makanan kepada teman kita yang tidak memiliki, dan ketika kita membantu orang tua membereskan rumah, nah itu merupakan suatu perbuatan terpuji adik-adik. Nah, ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan kita, mereka juga akan turut untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ingat ya adik-adik, setiap perbuatan yang kita lakukan, kita tidak boleh sombong. Semata-mata semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, tadi kan tema kita tentang apa? Ada yang masih ingat tadi tema kita tentang apa? Ya, tema kita tadi tentang pemimpin rohani. Adik-adik tahu, adik-adik semua itu adalah calon pemimpin loh di masa depan. Ya, calon pemimpin. Karena apa adik-adik? Karena kakak-kakak layan
semuanya akan menua dan adik-adik akan bertumbuh dewasa. Nah, ketika adik-adik bertumbuh dewasa, nah adik-adik juga harus ingat, seorang pemimpin itu bukan hanya menjadi ketua. Tidak harus jadi ketua ya adik-adik. Seorang pemimpin itu bisa untuk menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, untuk di dalam keluarga. Nah, dan seorang pemimpin itu pasti bisa menyelesaikan suatu persoalan. Adik-adik, kakak punya tugas nih, kakak punya aktivitas. Adik-adik, ini aktivitasnya. Nah, coba ya kita baca sama-sama yuk. Hidup, nama, ini nama adik-adik ya, nggak usah pakai tanda kurungnya lagi. Langsung buat namanya. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Terambil dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Ayo coba baca sama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah adik-adik, aktivitas ini boleh dibuat di buku gambar, boleh dibuat di kertas. Nah, buatnya adik-adik sekreatif mungkin ya, boleh namanya diwarna-warnai atau boleh pakai krayon buatnya, pokoknya sebagus mungkin. Nah, aktivitas ini adik-adik nanti di foto baru kirim ke WhatsApp grup ya. Kakak tunggu adik-adik. Oke adik-adik, caranya itu menjadi pemimpin yang rendah hati dengan berdoa. Ya adik-adik, dengan berdoa. Minta Roh Kudus untuk menolong adik-adik agar menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Ayo lipat tangannya yuk, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan Yesus, supaya kami selalu hidup untuk menyenangkan hati-Mu, tidak untuk sombong, tapi selalu merendahkan diri dan selalu sabar. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan, sekolah kami, di mana kami sekolah dari rumah Tuhan melalui sistem daring. Tuhan, mampukan kami untuk dapat belajar Bapa, kiranya melalui sistem daring ini juga kami dapat mengerti dan memahami pelajaran yang diberikan guru kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan juga Tuhan. Kiranya Engkau panjangkan rezeki mereka. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan, di tengah-tengah kami sekarang terdapat virus corona. Tuhan, jauhkan kami dari virus corona. Kiranya Tuhan, Engkau yang menghilangkan virus corona ini dari muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ungkapan syukur kami Bapa yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, waktunya kita mengumpulkan persembahan ya. Jangan lupa persembahannya taruh ke amplop, terus titip ke orang tua biar taruh di gereja. Mari kita bernyanyi lagu Ku Beri Persembahan. Ayo bagi berdiri. Persembahan kita, mari ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari-Nya Tuhan, kiranya Engkau selalu melindungi kami ya Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya ataupun yang lainnya Tuhan. Ya Tuhan, selalu melindungi keluarga kami dan semuanya ya Tuhan. Ya Tuhan, lancarkan rezeki kedua orang tua kami ya Tuhan.
Kiranya Engkau selalu dalam kehendak dan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bernyanyi lagu Yesus berpesan. Jangan lupa bangkit berdiri ya, kita mau lakukan gerakan. Ini bangkit berdiri. Yesus berpesan dalam nama kami harus jadi lilitan Tuhan, ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati adik-adik layan dan juga kakak-kakak layan dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Kau yang selalu menyertai dan menuntun kami Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa yang kami bersyukur kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Selamat hari adik-adik. Selalu jaga kesehatannya ya. Jangan lupa selalu cuci tangan dan makan makanan bergizi. Dan jangan lupa Kak, dan jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Sampai